Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya, biar saya makin semangat upload video, kalau perlu tiap hari juga siap. Anime ini bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba bereinkarnasi ke dunia lain. Di tengah pesta, keluarga bangsawan yang megah, penuh makanan lezat yang bahkan cuma dilihat saja sudah kenyang. Dia tiba-tiba bangun sebagai seorang bocah bernama Liam, putra kelima keluarga bangsawan Hamilton. Setelah semalaman ikut pesta, paginya Liam mulai hidup sebagai bangsawan muda. Dia keliling mansion sambil sok-sok ngetes gaya bangsawan, lalu belajar ilmu sihir bareng kakaknya. Baru belajar sebentar, dia sudah bisa ngeluarin sihir api. Mantap betul, karena ngerasa bakatnya lagi panas-panasnya, Liam minta izin baca lebih banyak buku sihir. 1 bulan berlalu, Liam sudah lincah banget pakai sihir. Kakaknya sampai melongo karena biasanya butuh setahun buat menguasai hal itu. Setelah semua mantra dasar sihir api dikuasai, ayah Liam mulai sadar kalau anaknya ini bukan sembarang bocah, lebih mirip Cid berjalan. Ayahnya pun minta Liam nunjukin kemampuannya. Begitu lihat sendiri, ayahnya langsung bahagia, bukan main dan kasih dukungan penuh, termasuk buku sihir yang Liam mau. Suatu hari saat latihan di luar rumah, Liam bertemu pria misterius. Pria itu sempat ngira Liam bakal nangkap dia. Tapi Liam malah cuek dan fokus latihan, seakan-akan pria itu cuma dekorasi latar belakang. Karena itulah pria misterius itu jadi tertarik, apalagi Liam tidak sombong seperti bangsawan lain. Akhirnya dia menawarkan untuk mengajarkan sihir, dan tentu saja Liam menerimanya dengan senyum lebar. Pria itu lalu memberi Liam sebuah cincin yang isinya banyak banget mantra. Begitu dipakai, lebih dari 300 mantra langsung masuk ke kepala Liam. Tanpa pikir panjang, Liam langsung ngetes salah satunya dan tembakan angin super kuat muncul. Tapi belum selesai kagum, pria tadi sudah menghilang entah kemana. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang memberitahu bahwa ada orang mencurigakan masuk wilayah itu sambil menyerahkan buku sihir titipan untuk Liam. Setelah pelayan pergi, pria misterius itu muncul lagi. Ternyata dia cuma ngilang pakai sihir, bukan benar-benar pergi. Sayangnya dia tidak bisa lama-lama. Sebelum pergi, dia mengajarkan satu hal terakhir, mantra pemanggil salamander. Liam diminta merapalkannya sambil memakai cincin. Bam, roh itu muncul dan langsung terserap ke dalam cincin. Dia juga mengajarkan cara menyerap mantra lain ke cincin. Jadi Liam tidak perlu lagi pakai buku sihir. Setelah memberi pesan agar tidak menceritakan tentang dirinya ke siapapun, pria itu pun pergi. Meski tidak tahu namanya, Liam sudah menganggapnya sebagai guru. Sebulan setelah gurunya pergi, Liam terus latihan sendiri dan bahkan bisa menciptakan sihir baru. Saat latihan, Bruno menyarankan Liam untuk mulai memikirkan cara mendapatkan kebebasan. Menurutnya, keluarga Hamilton sedang menuju kehancuran karena kesalahan besar ayah mereka. Supaya tidak ikut tenggelam, Liam mulai memikirkan cara mendapatkan uang, dan idenya cukup unik, menjual makanan aneh yang belum pernah ada di wilayah lain. Hingga suatu saat, Liam yang makin rajin latihan sihir sampai mansion hampir kebakar tiap pagi, kakak pertamanya langsung curiga. Dia kira Liam sedang merencanakan kudeta keluarga dan berniat merebut posisi ahli waris, tapi Liam buru-burunya menjelaskan, "Bukan kak, aku cuma mau cari kerja biar bisa hidup mandiri. Aku nggak minat rebut jabatan, rebut camilan saja aku malas." Mendengar itu, Albert Fitt langsung bergerak cepat dan mengenalkan Liam kepada Gil. Begitu tiba di markas Gil, para pemburu langsung meremehkannya. Mereka pikir Liam cuma bocah hilang yang nyasar dari taman bermain. Mereka pun menolak Liam mentah-mentah. Tapi begitu Liam diminta menunjukkan kekuatan sihir, duar, semua orang melongo. Kemampuannya sudah setara penyihir tingkat tinggi. Berkat kekuatan itu, Liam langsung dikasih lisensi. Pemburu peringkat B, cepat, singkat, padat, tanpa tes tertulis. Saat hendak memulai pemburuan pertamanya, seorang gadis bernama Asuna datang dan langsung nyelonong ngajak Liam berburu bareng. Gayanya agak maksa, tapi karena Asuna tipe orang ceria dan bawel menyenangkan, Liam pun menerima ajakan itu. Begitu sampai di lokasi, mereka langsung disambut rombongan binatang buas. Bukan sambutan hangat, tapi sambutan ingin melahap. Liam menahan hewan-hewan itu dengan sihir dan meminta Asuna mengurus sisanya. Setelah melihat kemampuan Liam, Master Gil langsung menawarinya misi penting, membasmi ulat raksasa yang menghalangi jalan seorang tokoh penting. Masalahnya, ulat raksasa itu kuatnya kebangetan. Semua mantra Liam mental, Asuna juga kewalahan. Setelah percobaan pertama gagal total, Liam mendapat ide nekat, lempar batu besar, dan ternyata berhasil. Ulat raksasa itu tumbang dan misi selesai. Sebagai hadiah, Master Gil memberikan bayaran 5 kali lipat. Rezeki dadakan memang paling nikmat. Tak lama kemudian datanglah tokoh penting itu.
James Stanley. Orang ini bukan cuma punya jabatan tinggi, tapi juga kenal dekat dengan Raymond, guru misterius Liam. Begitu melihat cincin milik Raymond di tangan Liam, James langsung curiga. Dia pikir Liam mencurinya, tapi setelah Liam menjelaskan bahwa cincin itu hadiah dari gurunya, James tertawa keras dan percaya. Untuk memastikan kemampuan Liam, James memintanya menunjukkan mantra terbaik. Liam mengabulkan dan melepaskan serangan sihir yang saking kuatnya sampai bisa menghancurkan sihir perlindungan. Kagum bukan main, James langsung memberi Liam gelar kesatria agar masa depannya lebih terbuka. James kemudian bercerita bahwa Raymond memang suka usil. Dia pun bertanya apakah Liam pernah dikerjai. Liam baru ingat surat dari Raymond yang bilang ada emas di dasar danau sebagai hadiah. Ternyata emas itu cuma jebakan lucu. Harus ditabur dulu di dasar danau supaya jalan ke ruang bawah tanah terbuka. Setelah masuk ke ruang itu, barulah Liam menemukan hadiah sebenarnya, buku sihir tingkat maksimum. Dengan buku itu, Liam bisa membuka portal menuju ruang dimensi lain, tempat yang bisa dipakai untuk menyimpan barang atau bersembunyi dari bahaya. Setelah beberapa hari menjalankan misi bersama, Asuna mulai sadar bahwa dirinya masih kurang kuat. Gaster pun menyarankannya membuat kontrak dan menjadi familiar Liam. Meski setelah kontrak dia tak bisa membangkang perintah tuannya, kekuatan yang diperoleh dari kontrak itu luar biasa. Merasa kekuatannya meningkat pesat, Asuna kemudian menyarankan temannya, Jody, untuk membuat kontrak juga hasilnya. Jody mendapat kemampuan unik untuk memperlambat penuaan dan mempercepat penyembuhan. Pokoknya efeknya seperti perawatan mahal, tapi gratis. Putri Scarlet ternyata sangat tertarik pada familiar milik Liam, dan dia meminta Liam melakukan sedikit demonstrasi, tapi Liam langsung menolak mentah-mentah. Dia tidak mau memperlakukan familiarnya seperti bawahan, karena baginya mereka adalah teman, bukan karyawan kontrak. Biasanya siapapun yang berani menolak permintaan Putri Scarlet bisa langsung masuk daftar hitam kerajaan. Tapi justru karena sikap jujur dan polos berani Liam, sang putri malah merasa terhibur. Bukan marah, ia malah memberi Liam gelar Baron sebagai hadiah. Begitu mendengar Liam dipromosikan jadi Baron, Bruno langsung datang dengan wajah bangga. Dia senang karena adiknya kini punya status lebih tinggi, bahkan dari ayah mereka sendiri. Namun malam harinya Liam harus menghadapi kebalikan dari itu. Alberfit datang dengan wajah masam seperti habis makan buah mentah. Ia kesal dan merasa terhina karena kini statusnya lebih rendah dari adiknya sendiri. Saking kesalnya, dia sampai melampiaskan emosinya pada seorang pelayan yang tidak bersalah. Keesokan harinya, Liam bertemu dengan Asuna dan Jody. Dia ingin membentuk parti pemburu bersama mereka. Rencananya, Jody menjadi pemanah yang menyerang dari belakang, sementara Asuna maju ke depan dengan gaya pedangnya yang mempesona tapi mematikan. Karena akurasi penting untuk pemanah, Liam merapalkan sihir untuk memperkuat penglihatan Jody. Asuna juga minta sihir penambah kekuatan serangan, tapi Liam tidak menyarankannya karena bisa bikin tubuhnya seperti habis ikut lomba angkat barbel seharian sampai mereka kembali ke guild dan mendapati suasana langsung berubah panik. Rupanya Alberfit, kakak tertua Liam, membuat masalah besar demi menyaingi pencapaian adiknya. Dia nekat membuka segel naga iblis dan memerintahkan pasukannya menyerang. Tapi bukannya tampil gagah, aksinya malah berantakan. Pasukan Alberfit terluka parah. Sebagai adik, dia merasa bertanggung jawab. Naga iblis yang segelnya dibuka memerlukan waktu untuk pulih, tapi anak-anak naganya sudah bisa bergerak dan menyerang siapapun. Liam belum cukup kuat mengalahkan semuanya, tetapi berkat kecerdikannya, ia berhasil memindahkan para naga kecil itu ke dalam portal dimensi. Kini tinggal naga iblis utamanya saja. Para penyihir berusaha menyegel kembali sebelum kekuatannya pulih. Namun di tengah proses, naga iblis bernama Radon tiba-tiba berbicara pada Liam. Ia mengaku tertarik pada Liam dan menawarkan kekuatannya jika Liam bersedia membawanya. Tanpa banyak mikir, karena situasinya juga lagi genting, Liam menerima tawaran itu. Naga Radon berubah jadi cahaya dan masuk ke tubuhnya. Seketika kekuatan besar mengalir melalui tubuh Liam, membuatnya bisa mengeluarkan banyak sihir. Berkat kekuatan ini, ia berhasil mengakhiri kekacauan yang dibuat Alberfit. Setelah kejadian itu, Alberfit menghadapi hukuman berat, termasuk kemungkinan kehilangan hak waris. Esoknya, Liam berlatih di hutan seperti biasa. Dari kejauhan, Putri Scarlet melihatnya. Karena penasaran bagaimana Liam bisa mengalahkan naga iblis, ia langsung mendekat dan mengobrol banyak dengan Liam. Setelah mengetahui bahwa seekor naga sekarang ada di dalam tubuh Liam, James langsung menjelaskan sejarah berdirinya bangsa ini. Dulu ada 3 naga super kuat yang bertarung. Naga yang menang kemudian bekerja sama dengan seorang manusia dan menggunakan sihir suci untuk mendirikan kerajaan ini. Karena itu ketika mendengar Radon kini bersatu dengan Liam, James langsung teringat
legenda kuno. Baginya, Liam seperti menghidupkan kembali dongeng pendirian bangsa. Namun tentu saja James tetap punya kekhawatiran. Keluarga Hamilton pernah menyegel Radon, jadi ia takut naga itu menyimpan dendam dan berencana balas dendam. Tapi Liam menenangkannya. Dia bilang Radon tidak marah sama sekali. Justru Radon tertarik dengan kehidupan manusia yang Liam jalani. Intinya, Radon lebih penasaran daripada pendendam. Setelah selesai bicara dengan James, Liam pergi ke guild. Di sana Asuna dan Jody memberitahu bahwa para pemburu ingin membentuk party bersama Liam. Tidak hanya itu, tiba-tiba Liam dibanjiri beberapa surat dari bangsawan. Isinya undangan perjodohan. Popularitas Liam naik drastis. Tak lama kemudian Liam menunjukkan ke familiarnya bahwa ia sudah menguasai sihir pembuka portal dimensi lain. Karena energi sihirnya meningkat, ruangan di balik portal kini jauh lebih luas, bahkan cukup besar untuk satu rumah penuh. Di dalam ruang dimensi itu, Liam melakukan eksperimen. Dari membuat seluruh ruangan gelap gulita sampai menciptakan cahaya alami pakai sihir. Keesokan harinya, Radon meminta Liam pergi ke hutan menuju tempat rahasia yang dihuni para peri. Saat Liam datang, para peri langsung panik seperti melihat inspeksi dadakan. Tapi setelah Liam menjelaskan bahwa ia diutus Radon untuk melindungi mereka, para peri mulai percaya dan mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. Hal pertama yang Liam lakukan adalah membentuk kontrak familiar dengan para peri. Ia juga memberi mereka nama agar resonansi sihir meningkat. Hasilnya, kekuatan para peri jadi jauh lebih kuat dan mereka sangat berterima kasih. Mereka bahkan bersedia menerima perintah dari Liam tanpa ragu layaknya fans garis keras Liam, kemudian meminta mereka membangun sebuah desa untuk tempat tinggal. Saat menunggu, para peri mengajak Liam berkeliling. Namun rumah-rumah peri itu bentuknya unik. Sangat unik sampai-sampai sulit disebut rumah. Di tengah situasi itu, datang kabar buruk. Salah satu peri diculik bandit. Mendengar ini, Liam langsung bergerak tanpa menunda. Ia berhasil menyelamatkan peri itu dan memberi pelajaran kepada para bandit agar tidak berani macam-macam lagi. Karena tempat itu tidak aman, Liam memutuskan memindahkan para peri ke dalam ruang dimensinya. Setelah itu, ia membawa mereka ke wilayah keluarga Hamilton agar tidak lagi diserang bandit para peri, lalu memohon pada Liam agar menjadi raja mereka. Awalnya Liam kaget, jadi raja bukan pekerjaan ringan, tapi setelah dipikir ulang, ia menerima dan bersedia memimpin mereka. Ada sebuah tempat kuno yang dianggap cocok menjadi lokasi berdirinya bangsa baru. Tanah Perjanjian, wilayah yang dulu pernah disegel oleh Dewa Naga. Beberapa waktu kemudian, di bawah arahan para ahli bangunan, proses pembangunan desa akhirnya mulai menunjukkan kemajuan pesat. Sementara itu, Liam sibuk membereskan area penuh monster sambil memperluas wilayah kekuasaannya. Putri Scarlet takjub melihat betapa kuatnya Liam. Sebagai keturunan darah para naga, Scarlet merasa terpanggil untuk mengabdi kepada Dewa Naga Radon yang kini menyatu dengan Liam. Mendengar niat itu, Radon malah santai menyarankan mereka pergi ke arah utara. Tentu saja masuk ke tempat itu tidak semudah masuk warung kopi. Liam harus menjinakkan penjaga berupa golem naga dengan menghapus satu huruf sihir di dahinya. Setelah golem itu berhasil dijinakkan, Scarlet memutuskan untuk tinggal sebentar di sana demi memulihkan lukanya. Sementara itu, Liam balik duluan untuk mengecek pembangunan desa. Bukannya dapat kabar baik, yang ada dia malah melihat desa kacau balau. Rupanya sekelompok manusia serigala menyerang dan merusak bangunan desa. Liam sebenarnya sudah coba bicara baik-baik, tapi karena mereka menyerang duluan, mau tak mau Liam harus meladeninya. Setelah pertempuran berhenti, Liam menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Radon. Manusia serigala itu rupanya juga pengikut Radon. Mereka langsung menyesal karena salah sasaran. Sebagai ganti rugi, mereka bersedia membuat kontrak sumpah setia pada Liam dan membantu mempercepat pembangunan desa. Chris adalah pemimpin kelompok manusia serigala tersebut. Awalnya Liam mengira Chris itu pejantan gagah. Ternyata Chris adalah serigala betina. Liam agak kaget, tapi ya sudahlah, yang penting bantuannya biar desa cepat diperbaiki. Setelah para manusia serigala berhasil memperbaiki kerusakan, Liam berharap bisa mempercepat pembangunan dengan sihir. Sayangnya, tak ada satupun mantra yang bisa memperbaiki bangunan secara instan. Radon pun menyarankan agar Liam membuat sihir baru. Dengan mengikuti petunjuk sang dewa, Liam akhirnya berhasil menciptakan mantra yang dapat menjaga objek dari kerusakan. Suatu hari saat Liam sedang berlatih santuy, Rena datang membawa kabar buruk. Ada pasukan manusia yang mengejar para peri.
Liam segera mengecek lokasi dan meminta pasukan itu mundur. Namun mereka malah ngeyel, jadi Liam terpaksa menunjukkan sedikit kekuatan agar mereka paham situasinya. Setelah kejadian itu, Liam membuat kontrak dan memberi nama kepada semua peri sekaligus. Dengan begitu, populasi desa meningkat pesat. Saat melaporkan kejadian ini kepada Putri Scarlet, dia menjelaskan bahwa pasukan tadi berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan tanah perjanjian. Scarlet juga memperingatkan bahwa pasti ada pengintai-pengintai lain yang akan datang untuk merebut wilayah itu. Demi menjaga daerah kekuasaannya, Liam memutuskan untuk membentuk pasukan tempur dari manusia serigala sekaligus menjalin kerjasama dengan negara tetangga supaya ancaman dari luar bisa dikurangi. Pada hari yang sama, Liam memakai sihir teleportasi untuk mengunjungi kediaman Putri Scarlet di ibu kota. Begitu sampai, dia langsung merasakan aura Radon. Ternyata aura itu berasal dari patung Dewa Naga yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga Scarlet. Jika dibacakan sihir khusus, patung itu bisa berubah menjadi baju zirah yang mampu meningkatkan kekuatan pemakainya secara drastis. Setelah urusannya dengan Putri Scarlet selesai, Liam kembali ke desa dengan sihir teleportasi. Sesampainya di sana, ia langsung memeriksa perkembangan pembangunan yang sedang dikerjakan para penduduk. Baru beberapa menit berdiri, Rena muncul sambil ngos-ngosan membawa kabar. Ada sekelompok troll tinggal tak jauh dari desa. Troll-troll ini terkenal galak, gampang tersinggung, dan kalau ngomong mulutnya bau kabel kebakar. Tanpa buang waktu, Liam meminta Rena menunjukkan lokasi mereka. Singkat cerita, Liam tiba di wilayah para troll. Begitu bertemu, Liam mencoba menawarkan kerjasama, tujuannya ingin merekrut mereka demi pembangunan negeri yang sedang ia rintis. Tapi pemimpin troll langsung menolak mentah-mentah, seolah ajakan Liam tadi justru ajakan bertarung. Serangan sang pemimpin troll benar-benar mengerikan. Satu pukulan saja cukup untuk mengirim siapapun ke dunia lain tanpa pamit. Saat sedang fokus menghindar, kaki Liam sempat masuk ke lubang kecil. Merasa nyawanya agak terancam, Liam segera mengenakan baju zirah sihirnya. Begitu zirah itu aktif, aura Liam berubah drastis. Setelah sadar bahwa Liam bukan orang biasa dan bahkan bisa menahan serangannya, pemimpin troll akhirnya menghentikan pertarungan dan bersedia mendengar penjelasannya. Liam menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ia menjelaskan niatnya serta memperingatkan bahwa pasukan manusia mungkin akan datang dan memburu para troll. Troll-troll itu tidak langsung percaya dan malah meminta bukti. Mereka ingin melihat desa sendiri. Jadi Liam pun mengantarkan mereka. Begitu sampai dan melihat langsung situasi desa, para troll akhirnya mengerti dan percaya. Mereka pun memutuskan menjalin kontrak dan menjadi familiar Liam. Keesokan harinya, Liam sudah memberikan tugas mengangkut mineral dari pegunungan terdekat. Ia berencana mengekstrak logam dari bebatuan itu dan memproduksi baju zirah dalam jumlah banyak. Dengan bantuan sihir, proses produksi berjalan cepat. Liam bahkan bisa meningkatkan kualitas zirah hanya dengan memberi nama khusus pada tiap zirah. Namun karena semua ia buat sendiri, jumlahnya masih terbatas. Setelah zirah-zirah itu selesai, Liam langsung membagikannya pada pasukan. Saat para prajurit sedang berlatih menggunakan zirah baru itu, tiba-tiba sekelompok bandit masuk ke wilayah desa. Melihat para elf yang sedang lewat, para bandit itu langsung tergoda untuk menangkap dan menjual mereka. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Rena dengan santai menyuruh salah satu rekannya untuk menghadapi para bandit. Awalnya para bandit percaya diri, mengira para elf itu lemah dan penurut. Tapi kenyataannya, elf yang ditugaskan sudah siap tempur dan berhasil melumpuhkan mereka seorang diri. Saat Liam sedikit lengah, ada satu bandit yang mencoba menyergapnya dari belakang. Namun Liam dengan santai membalikan keadaan dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Setelah menyadari bahwa mereka tidak punya peluang menang, para bandit pun membatalkan niat jahatnya dan kabur meninggalkan wilayah desa. Putri Scarlet meminta Liam dan kawan-kawannya untuk tutup mulut rapat-rapat soal keberadaan Dewan Naga. Sebagai kompensasi, dia memberikan bayaran dalam jumlah besar. Mereka menerimanya dengan senang hati, tapi Asuna langsung menyodorkan semuanya kepada Liam. Katanya biar aman. Tak lama setelah itu, Asuna dan Jody membelanjakan sebagian kecil uang mereka. Dengan penuh semangat, mereka membeli buku sihir karena tahu Liam butuh tambahan mantra baru. Saat mereka sedang makan di sebuah kedai, Liam bercerita bahwa ia telah membentuk sebuah negara. Dengan nada santai, Liam bertanya, apakah Asuna dan Jody mau tinggal di sana? Tentu saja keduanya mau. Namanya juga familiar, sudah otomatis ikut kemanapun majikannya pergi.
Namun sebelum mereka berangkat, Liam ingin mencoba salah satu mantra dari buku sihir baru. Mantra itu bisa menciptakan kotak hitam, semacam tempat penyimpanan tanpa batas. Kedengarannya keren, sampai mereka menyadari bahwa aliran waktu di dalam kotak berjalan super cepat. Barang yang disimpan terlalu lama bisa berubah jadi debu dalam sekejap. Setelah percobaan, mereka menemukan fakta mencengangkan bahwa 1 menit di dalam kotak sama dengan 1 tahun di dunia nyata. Setelah selesai bereksperimen, Liam membawa Asuna dan Jody ke negerinya. Penduduk langsung menyambut mereka dengan meriah. Mereka pun mengadakan pesta dengan makanan mewah. Keesokan harinya, para warga pergi memanen buah-buahan di hutan. Chris dan Guy memetik dengan semangat. Tidak lama kemudian, situasi berubah serius. Seorang warga digigit vampir dan mulai mengamuk. Untung Liam ada di tempat. Dengan sigap, ia menyembuhkan warga itu sebelum benar-benar berubah menjadi vampir yang suka gigit sana-sini. Belum sempat bernapas lega, muncul laporan bahwa ada pasukan vampir di wilayah utara. Liam segera memerintahkan evakuasi warga sementara ia mengumpulkan informasi dari para penjaga. Ternyata para elf telah mencoba melawan, tapi kewalahan karena salah satu vampir memiliki kemampuan membangkitkan kembali pasukan vampir yang sudah tumbang. Mendengar itu, Liam langsung menyusun strategi dan mengajak Reyna serta yang lainnya menghadapi para vampir. Begitu para vampir mendekat, Liam melancarkan sihir air untuk menghalau mereka, sementara Chris dan yang lain memberikan serangan terbaik masing-masing. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama. Sosok Dracula muncul dan menghidupkan kembali seluruh vampir yang tadi sudah roboh. Untuk menghentikannya, Liam segera membawanya ke tempat lain agar tak bisa memerintahkan pasukannya. Sayangnya serangan sihir tidak ada yang mempan. Dracula itu dengan sombong mengklaim dirinya abadi karena sejak awal tidak pernah benar-benar hidup. Meski musuhnya terdengar angkuh, Liam tidak menyerah. Ia masih punya satu trik terakhir, yaitu mengurung Dracula ke dalam kotak hitam, tempat di mana waktu berjalan sangat cepat. Dengan begitu, Dracula akan terperangkap selamanya tanpa kesempatan kabur, dan ancaman pun akhirnya berakhir. Sesaat setelah Dracula tumbang, para vampir yang tadinya setia mengikutinya tiba-tiba berubah melemah, berhenti bergerak dan taring mereka yang dulu sangar kini rapuh. Setelah mengamati lebih dekat, Liam menyimpulkan bahwa para vampir itu kini terbebas dari kendali Dracula. Tapi karena sumber kekuatan mereka sudah lenyap, tubuh mereka perlahan ikut memudar. Liam jelas tidak mau hanya berdiri dan menonton mereka menghilang pelan-pelan. Dia langsung mencoba menyembuhkan mereka dengan mantra suci. Sayangnya jumlah mereka banyak sementara energi Liam terbatas. Radon kemudian memberi ide jenius, ubah saja mantranya jadi sihir area biar sembuh serentak. Liam pun mencobanya. Seketika cahaya suci meledak dari tubuhnya dan menyembuhkan semua vampir sekaligus. Sayangnya karena energi terkuras habis, Liam sempat tumbang. Ketika sudah pulih, Liam meminta para vampir itu untuk berkumpul. Ia ingin membuat mereka lebih kuat, bahkan sanggup bertahan di bawah sinar matahari tanpa berubah jadi asap. Untuk itu, Liam membuat kontrak familiar agar bisa membantu mereka berevolusi. Para vampir yang tadinya pucat suram mendadak punya harapan hidup baru. Sementara itu, di tempat lain, seorang bangsawan sedang mengintip Liam dari kejauhan. Begitu tahu bahwa Liam berhasil mengalahkan Dracula, ia langsung menyuruh bawahannya untuk mengawasi Liam ketat-ketat. Dia penasaran, apakah Liam ini pahlawan sejati atau calon Raja Iblis? Di sisi lain, saat Liam mengawasi pembangunan kota, Guy datang tergopoh-gopoh membawa kabar. Katanya ada beberapa manusia yang mengaku pedagang dan ingin bertemu Raja negeri ini. Liam langsung bingung, tapi Guy dengan santai berkata bahwa tidak ada orang lain yang lebih pantas menyandang gelar raja selain Liam sendiri. Radon pun ikut nimbrung dan mengesahkan pernyataan itu dengan gaya elegan. Secara resmi, Liam Hamilton adalah raja wilayah ini. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu dengan Putri Scarlet. Dalam beberapa hari terakhir, Scarlet telah menyelidiki kerajaan Jamil. Ia menemukan bahwa para menteri kerajaan sedang menyembunyikan sesuatu meski belum jelas apa. Sikap mencurigakan mereka membuat Scarlet semakin yakin ada masalah besar yang belum terungkap. Setelah itu, Liam mengunjungi sebuah ruangan rahasia berisi mantra kuno dan sihir terlarang. Begitu melihatnya, mata Liam langsung berbinar seperti melihat mainan baru. Tanpa menunggu lama, ia mengamankan manuskrip itu dan langsung mempraktikannya. Hasilnya sungguh luar biasa.
Liam berhasil menguasai sihir kuno dalam waktu sangat singkat. Salah satu kemampuan yang ia kuasai adalah perisai mutlak, sihir pelindung yang bisa memblokir satu serangan sepenuhnya, baik fisik maupun sihir. Dengan latihan dan eksperimen tanpa henti, Liam mulai bisa mengembangkan mantra kunonya sendiri, bahkan tanpa perlu membuka buku sihir lagi. Besoknya datanglah rombongan bangsawan yang mengaku-ngaku sebagai utusan kerajaan Palta. Tujuan mereka ingin menjodohkannya dengan seorang gadis bernama Flora. Belum sempat kaget, Liam langsung dipertemukan dengan calon pengantin kilat itu. Karena ini urusan penting, Liam pun mempersilakan rombongan masuk ke wilayah Liam. Tapi belum juga sempat mengucap silakan masuk, tiba-tiba ada serangan kejutan entah dari mana. Untung Liam refleks melindungi Flora, kalau sedikit aja telat, Flora bisa kena luka serius. Di saat yang sama, pendamping Flora menghilang begitu saja. Gerak-geriknya mencurigakan banget, sampai-sampai Liam langsung curiga dialah biang kerok di balik serangan mendadak itu. Liam pun memanggil Scarlett untuk menyelidiki kejadian tersebut. Setelah meneliti lokasi, Scarlett berkesimpulan bahwa pelaku sengaja bikin insiden itu untuk mencari alasan menyerang negara Liam. Dan lebih mencurigakan lagi, pendamping Flora itu ternyata tangan kanan raja yang terkenal suka campur tangan di urusan mata-mata ya, atau singkatnya orangnya hobi bikin ribet. Saat memeriksa kondisi Flora, Scarlett langsung terperangah. Ternyata Flora adalah putri tidak sah yang selama ini disembunyikan. Tak lama kemudian Flora terbangun dan langsung panik, meminta Liam menjauh karena dirinya mengaku punya kutukan yang bisa membunuh siapapun yang mendekat. Tapi Liam, dengan kekuatan sihirnya yang sudah level Mythic Immortal, berhasil menghapus kutukan itu dengan mudah. Karena kerajaan Palta sudah berusaha mencelakakannya, Liam pun menawarkan perlindungan kepada Flora. Ia berjanji akan menjaga keselamatannya. Setelah urusan Flora selesai, Liam berdiskusi dengan Scarlett tentang tekanan dari 3 negara tetangga. Scarlett yang otaknya selalu jalan, menyarankan agar Liam pamer kekuatan negaranya secara elegan, yaitu dengan menerbitkan mata uang baru yang kualitasnya jauh di atas mata uang negara lain. Tidak lama setelah mata uang itu beredar, kakak tertua Liam, Alberich, mengirim surat perjanjian dagang. Sayangnya, isi suratnya sok-sokan dan meremehkan. Scarlett yang membacanya langsung kesal, lalu merobek surat itu tanpa banyak basa-basi. Sementara itu, kakak Liam yang lain, Bruno, datang dengan cara yang jauh lebih sopan. Meski usianya lebih tua, ia tetap menghormati Liam dan bahkan datang langsung ke negeri para monster. Berdasarkan analisanya, wilayah itu punya potensi luar biasa sebagai pusat perdagangan. Ia pun meminta izin berdagang dengan janji akan taat aturan dan bayar pajak tanpa banyak alasan. Sebagai saudara yang lebih waras dan jago bisnis, Bruno langsung mendapatkan kerjasama dari Liam dengan tangan terbuka. Setelah semua urusan selesai, Liam masuk lagi ke dimensi lain untuk berlatih. Kali ini beda, dia latihan bersama Radon dalam wujud manusianya. Latihannya jelas lebih serius dari biasanya. Sesuai bimbingan Radon, Liam terus mengasah kekuatan sihirnya. Dalam salah satu sesi latihan, Liam diminta menarik tali pakai sihir, biar dia bisa ngontrol kekuatannya dengan lebih halus sekaligus belajar merasakan kehadiran sihir orang lain. Setelah latihan tarik tambang sihir itu kelar, Radon langsung naik level dengan memberikan ujian terakhir. Liam harus mengeluarkan serangan sihir sebanyak-banyaknya. Hasilnya bikin Radon sendiri hampir kagum. Walau energinya terbatas, Liam sukses meluncurkan lebih banyak serangan daripada biasanya. Katanya Radon, itu karena Liam sudah mulai pakai sihir dengan cara efisien. Sementara itu, kota yang Liam bangun tumbuh makin besar. Dia rutin mengadakan pengarahan demi memastikan semuanya lancar tanpa drama. Dalam salah satu pertemuan, Reina melaporkan bahwa pembangunan wilayah utara hampir selesai. Tapi ada 2 masalah penting, stok air masih kurang dan garam pun susah didapat. Liam yang otaknya kadang gila, kadang jenius, tiba-tiba dapat ide nyeleneh yaitu bikin akses menuju laut pakai sihir. Dan benar saja, dengan membuka portal ke lautan, jadilah genangan air asin raksasa yang berubah jadi pantai kecil. Airnya nggak bakal habis karena portal itu otomatis ngisi ulang, seperti tangki air garam tanpa batas. Karena suasana di sana mirip pantai sungguhan, Asuna dan yang lainnya langsung kalap ingin berenang. Mereka akhirnya main air di pantai buatan itu semalaman. Kehadiran para gadis cantik itu bikin Liam mendadak grogi. Dia sampai bingung mau lihat ke arah mana. Ada yang berenang santai, ada yang berjemur sambil menikmati angin. Semua pakai pakaian renang sesuai selera masing-masing.
Tapi Radon entah kenapa dia pakai pakaian renang sekolah, tidak salah kostum sih, cuma sedikit unik dan ketinggalan zaman. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu Scarlett yang sedang bingung. Ternyata bawahannya baru membawa kabar buruk, yaitu salah satu wilayah di Kerajaan Jamil sedang kena kekeringan parah. Liam langsung menawarkan bantuan air dengan senang hati. Tapi sebagian bangsawan malah menolak. Alasannya harga diri mereka bisa tergores dan mereka takut nanti dianggap berutang budi. Di sisi lain, Radon pun berbicara pada Liam. Radon menyarankan Liam menggunakan mantra tingkat tinggi untuk membuat hujan. Idem kayak panggil mendung lalu turun hujan. Tapi meski tertarik, Liam memilih tidak memakai cara itu. Dia mencari solusi yang lebih sopan dan bisa diterima semua pihak dengan memasukkan air dalam sebuah gentong. Karena kakaknya masih menjabat sebagai bangsawan di Kerajaan Jamil, Liam pun menawarkan kerjasama untuk mendistribusikan air ke wilayah yang terkena bencana. Dengan begitu, keluarga mereka tetap bisa membantu tanpa membuat pihak lain merasa direndahkan. Sekaligus, Liam bisa memperkuat kepercayaan dengan negara tetangga. Fasilitas dari Liam membuat penduduk dari luar kerajaan datang ke wilayah Liam. Mata uang kerajaan Liam kini beredar kemana-mana dan perdagangan dengan negara tetangga mulai ramai. Demi menjadikan wilayahnya pusat perdagangan utama, Liam memutuskan membangun jalan yang beneran layak. Berbeda dari jalan umum zaman itu, jalan buatan Liam tampil super modern. Dia pakai aspal campur batu kerikil yang dipanaskan dengan sihir. Kombinasi antara teknologi dan sihir. Hasilnya, jalan-jalan itu jadi kuat, halus, dan tahan lama. Setelah pengaspalan dalam kota selesai, Liam memperluas jalurnya sampai ke perbatasan. Menurutnya, jalan langsung ke negara lain sangat penting demi kelancaran logistik dan keamanan pengiriman barang. Tapi setelah beberapa ruas jalan selesai, Liam baru sadar bahwa jalanannya terlalu datar. Kalau hujan bisa jadi kolam dadakan. Maka dari itu, ia pun mengubah desain jalan supaya agak miring. Air hujan pun bisa mengalir manis dan tidak menggenang. Besok harinya, dengan desain baru yang lebih efisien, pembangunan jalan dilanjutkan. Saat tim lain sibuk mengaspal, Liam malah sibuk membuat tempat bersandar dari tambang. Ternyata itu latihan keseimbangan. Hasilnya Liam mendapatkan kemampuan baru, yaitu bisa merasakan perbedaan halus dalam kekuatan sihir, mirip punya radar sihir super sensitif. Berkat kemampuan ini, Liam langsung sadar bahwa banyak mata-mata dari 3 negara sedang berkeliaran di wilayahnya. Tanpa pikir panjang, ia menemui Scarlett untuk diskusi. Ia menanyakan seberapa kuat militer ketiga negara itu. Menurut Scarlett, karena ketiga negara saling waspada satu sama lain, Jamil dan Palta masing-masing punya sekitar banyak pasukan. Sementara itu, wilayah Liam cuma punya sedikit penduduk, dan tentaranya bisa dihitung dengan jari. Artinya Liam harus memainkan perannya dengan sangat hati-hati kalau ingin terhindar dari perang besar-besaran. Pembangunan jalan masih jalan terus, tapi Liam pindah fokus ke penambangan untuk mencari material langka. Dengan material tersebut, dia ingin membuat baju zirah sihir untuk semua pasukannya agar lebih kuat. Begitu jalur tambang ditemukan, Liam langsung menghentikan proyek jalan dan mengerahkan para pekerja untuk menambang. Setelah berhasil mengumpulkan material langka dalam jumlah banyak, ia pun mulai mengolahnya menjadi batangan siap pakai. Dalam percakapannya bersama Reina, Liam tiba-tiba mendapat ide brilian. Melihat banyak elf punya bakat sihir alami, ia berencana membuat Magicpedia secara massal. Setelah selesai, ia menanamkan perangkat itu di bawah jalan kota. Hasilnya semua penduduk bisa mengakses berbagai mantra sekaligus berkomunikasi jarak jauh lewat jaringan sihir di seluruh wilayah kekuasaan Liam. Berkat inovasi ini, kota Liam resmi menjadi kota sihir pertama, tempat di mana teknologi dan sihir kuno menjadi fasilitas negara. Ketika Liam menunjukkan berbagai fasilitas sihir yang ia bangun, Flora tampak begitu bangga. Sebagai calon pengantin, dia benar-benar terpesona oleh kepintaran Liam. Tak lama kemudian, seorang warga datang dengan wajah tegang melapor bahwa ada tamu penting ingin bertemu. Mereka mengaku sebagai dragon dari kerajaan Kustador alias kesatria naga yang biasanya tampil gagah. Tapi kali ini justru naganya terlihat gelisah. Rupanya mereka merasa terintimidasi oleh aura Liam yang terlalu menggentarkan. Pemimpin rombongan itu adalah Ciela, kapten pasukan sekaligus putri dari keluarga kerajaan Kustador. Tanpa basa-basi, Ciela langsung menantang Liam duel. Katanya sih untuk menguji apakah Liam layak diajak aliansi. Karena Ciela tidak menunjukkan niat jahat, Liam pun menerima tantangan itu. Duel pun digelar di tempat terbuka.
Begitu mulai, Sheila langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Untuk bertahan hidup, Liam memunculkan perisai mutlak yang biasa menahan segala serangan. Tapi ternyata pedang suci milik Sheila bisa menembus perisai itu dengan santainya. Setelah beberapa menit saling serang, Sheila akhirnya mengakui kekuatan Liam. Pertarungan dihentikan dan mereka langsung berdiskusi. Dalam pembicaraan itu, Sheila menjelaskan bahwa kerajaan Quistador ingin membentuk aliansi dengan Liam dengan syarat utama, perjanjian non-agresi militer. Bagi Liam ini jelas tawaran super menguntungkan. Di pihak Quistador, mereka juga punya alasan, leluhur mereka sudah membuat aturan keras agar generasi penerus tidak sembarangan menyentuh pemerintahan negara. Setelah berjabat tangan dan sepakat jadi sekutu, Liam mengajak Sheila jalan-jalan keliling kota. Sheila dibuat melongo melihat setiap rumah punya fasilitas sihir. Baginya, itu seperti melihat masa depan. Karena seluruh warga bisa menggunakan sihir, Sheila menduga bahwa wilayah Liam pasti punya banyak kristal sihir. Kristal yang terbentuk dari akumulasi sihir yang terbuang. Mendengar kata kristal, Liam langsung semangat dan segera pergi mencarinya, berharap bisa memanfaatkannya untuk penelitian sihir. Namun begitu kristal itu ditemukan, Radon mengatakan bahwa kristal tersebut ternyata tidak berguna sama sekali untuk sihir, tapi nilai jualnya sangat tinggi, bahkan lebih mahal dari berlian. Spontan Liam merasa seperti baru membuka tambang uang. Karena potensinya besar, kristal sihir itu pun menjadi benda khas wilayah Liam. Beberapa waktu kemudian, Liam mengirimkan kristal berkualitas tinggi sebagai hadiah untuk kerajaan Quistador. Tanggapannya luar biasa. Mereka sangat menyukainya dan segera mengirimkan hadiah balasan sebagai tanda persahabatan. Dan begitulah ceritanya selesai. Jangan lupa like dan subscribe.